Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 2 RC akan membawakan materi mengenai kakao. Jadi di kelompok 2 ini beranggotakan saya Gies Febian Malik, lalu ada Asifah Mas Khadijah, ada Dosroha Immanuel Pasaribu, Nurul Oktaviani, Krisna Arianto, Afil Afiliano, Arsenal Reynold Padia, Tiara Azani, dan Ari Kristanto. Baik, setelah perkenalan, selanjutnya masuk pada pengantaran. Tanaman kakao merupakan salah satu komoditi andalan nasional dan berperan penting bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan petani, dan sumber devisa bagi negara. Selanjutnya, luas lahan kakao di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 749.917 hektar dan produksi mencapai 421.142 ton dengan nilai ekspor mencapai 341 juta US dollar. Selanjutnya, bahan Indonesia merupakan pemasok terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Volume ekspor mencapai 60% tersebut dikapalkan dari pelabuhan Makassar. Namun, mutu kakao dari Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara penghasil kakao lainnya. Proses panen kakao. Panen adalah serangkaian kegiatan pengambilan hasil buah kakao dengan cara dipetik atau dipotong. Buah kakao hendaknya dipanen atau dipetik apabila sudah cukup masak, yakni ditandai dengan adanya perubahan warna kulit mencapai 2/3-nya. Buah yang sewaktu belum masak berwarna hijau, pada waktu masak akan berwarna menjadi kuning, sedangkan buah yang sewaktu belum masak berwarna merah keunguan, sewaktu masak akan berubah menjadi jingga atau oranye. Proses pemanenan dimulai dari yang pertama yaitu ada pemetikan, yang kedua sortasi, ketiga pemeraman buah, yang keempat pemecahan buah. Oke, selanjutnya ada proses pasca panen, di mana setelah dilakukan proses pemanenan, maka selanjutnya adalah tahap pasca panen, di mana proses pasca panen ini bertujuan untuk menjaga kualitas buah kakao supaya pada saat nanti ke tangan konsumen itu berkualitas begitu. Di mana proses pasca panen ini dimulai dari proses pensortasian, yang dimana proses pensortasian ini memisahkan produk kakao yang rusak dengan produk kakao yang baik. Terus ada proses pemecahan buah, dimana seperti yang kita ketahui proses pemecahan buah ini untuk memisahkan kulit dengan bijinya. Nah, setelah dilakukan pemisahan kulit terhadap bijinya, maka dilakukan proses fermentasi. Proses fermentasi ini bisa selama 4 atau sampai 6 hari. Nah, setelah dilakukan proses fermentasi 4 sampai 6 hari, maka dilakukan pencucian, yang dimana proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel terhadap biji kakao. Nah, setelah dilakukan proses pencucian, maka kita selanjutnya ke proses pengeringan. Proses pengeringan ini bisa dijemur langsung kepada sinar matahari atau bisa menggunakan mesin pengering khusus yang bisa mengeringkan biji kakao dengan optimal. Nah, setelah dilakukan proses ini, maka kita ke tahap proses penyimpanan dan penggulangan, di mana biji kakao ini sudah siap diolah menjadi produk jadi. Selanjutnya, senyawa kimia. Buah kakao atau dengan nama latin Theobroma Cacao L mengandung berbagai senyawa kimia. Terdapat senyawa yang telah diidentifikasi yaitu 2,3 butanediol atau 6,45%, benzetneacetic acid 2,33%, kafein 23,51%, theobromine 65,99%. Selain itu, ekstrak kulit biji kakao juga mengandung senyawa fulvanoid dan fenol. Teknologi pengolahan kakao di pabrik menggunakan berbagai peralatan. Yang pertama itu ada mesin fermentasi yang digunakan untuk memfermentasi kakao. Yang kedua ada mesin pengeringan yang digunakan untuk mengeringkan kakao. Yang ketiga ada mesin sortasi yang digunakan untuk memisahkan kakao berdasarkan ukurannya. Yang keempat ada mesin pembersih untuk memisahkan kakao dari ranting, logam, dan lain-lain. Yang kelima ada mesin grinding yang digunakan untuk menggiling biji kakao. Yang keenam ada mesin sortasi yang digunakan untuk
menyangrai biji kakao. Yang ketujuh, ada mesin pengepres yang digunakan untuk mengepres biji kakao dari pasta agar menjadi bubuk. Yang kedelapan, ada mesin winnowing yang digunakan untuk memisahkan cangkang kakao Yang kesembilan, itu ada mesin pengemas yang digunakan untuk mengemas biji kakao yang telah menjadi produk jadi seperti coklat. 5. Mesin roasting. Mesin ini digunakan untuk penyaraian biji kakao. Proses roasting ini sangat penting karena membantu dalam pembentukan rasa, aroma, dan warna pada biji kakao. 6. Mesin winnowing. Mesin ini biasanya digunakan untuk memisahkan cangkang dari biji kakao itu sendiri. 7. Mesin grinding. Mesin ini biasanya digunakan untuk menggiling biji kakao menjadi sebuah pasta kakao. 8. Mesin press. Mesin ini biasanya digunakan untuk memeras pasta kakao untuk memisahkan lemak kakao dari masa kakaonya itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada mesin pengemas. Mesin ini biasanya digunakan untuk mengemas suatu produk akhir seperti coklat ataupun bubuk coklat. Selanjutnya itu ada teknologi pengolahan produk kakao. Jadi dalam teknologi pengolahan kakao melibatkan berbagai tahapan, mulai dari yang pertama itu ada pengolahan hulu. Tahapan ini melibatkan teknik pengolahan untuk mendapatkan kualitas biji kakao yang baik. Pengolahan hulu kakao dimulai dari pemetikan buah, pemecahan buah, proses fermentasi biji kakao, pengeringan, sortasi biji kakao, pengemasan, dan penyimpanan, kemudian pemasaran. Yang kedua itu ada cleaning, yaitu proses pembersihan biji kakao. Proses pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran seperti serpihan kulit dan material lain yang tidak diinginkan dari biji kakao. Yang ketiga itu ada roasting, yaitu proses pemanggangan biji kakao. Proses ini adalah langkah krusial dalam pengolahan hulu kakao yang mengubah rasa, aroma, dan warna biji kakao mentah menjadi karakteristik yang diinginkan dalam coklat. Yang keempat itu ada winnowing atau breaking, yaitu proses pemisahan biji kakao dengan cangkangnya dan pemecahan biji kakao. Yang kelima itu ada alkalization. Proses ini adalah pengolahan biji kakao yang ditambahkan dengan larutan alkali. Yang keenam itu ada drying. Drying itu adalah proses pengeringan biji kakao. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air dalam biji kakao agar menjadi lebih tahan lama dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Yang ketujuh itu ada grading, yaitu proses penggilingan biji kakao yang mengubah biji kakao yang telah dipanggang menjadi pasta kakao atau menjadi masa kakao. Yang terakhir itu ada crushing atau pulverizing, yaitu proses penghancuran dan penghalusan biji kakao. Di sini saya akan meneruskan dari materi presentasi teknologi pengolahan produk kakao. Di sini adalah teknologi pengolahan kakao itu melibatkan berbagai tahap. Mulai dari yang pertama itu adalah pengolahan hulu, di mana pada pengolahan hulu ini tahapan ini tuh melibatkan teknik pengolahan untuk mendapatkan biji kakao yang terbaik. Terus yang kedua di sini ada cleaning, di mana pada proses cleaning itu tuh di sini akan kita lakukan proses pembersihan pada biji kakao. Selanjutnya yang ketiga itu adalah roasting, di mana roasting ini tuh adalah proses pemanggangan pada biji kakao. Selanjutnya yang keempat itu ada winnowing dan breaking, di mana pada proses tersebut ini dilakukannya pemisahan biji kakao dengan cangkangnya dan pemecahan biji kakao. Selanjutnya yang kelima itu ada alkalization, di mana pada proses ini itu kita akan melakukan pengolahan biji kakao dengan menggunakan larutan alkali. Selanjutnya yang keenam itu ada drying, di mana pada proses drying ini itu akan dilakukannya proses pengeringan pada biji kakao. Selanjutnya ada 6 itu ada grading. Pada proses grading itu adalah proses penggilingan biji kakao. Selanjutnya yang terakhir yang ke-8 itu ada crushing dan pulverizing. Pada biji kakao itu dilakukannya proses penghancuran dan penghalusan pada biji kakao. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.